Kemudian karakter umat Islam berikutnya apa lagi? Wa tu'minuna billah. Kamu senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Mayoritas umat Islam tidak akan terjerumus dalam kekafiran. Mayoritas umat Islam gak akan terjerumus dalam kekufuran. Ini kabar gembira bagi kita. Walaupun orang-orang liberal berusaha menyebarkan ajaran-ajaran kufur, insya Allah umat Islam dijaga oleh Allah. Ya ada yang terjerumus dalam kesyirikan, tapi minim, tidak mayoritas. Karena umat Islam ini memang dijaga oleh Allah, dapat garansi dari Allah, senantiasa beriman, imannya dijaga. Wa tu'minuna billah, kamu senantiasa beriman. Ini menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu, kalimat fi'il mudhari' itu kata para ulama punya tekanan makna istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu terjadi. Artinya selalu beriman. Kalau di dalam hadis ya, karena karakter umat Islam ini selalu beriman, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir al-Badri, Rasulullah SAW bersabda, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku tidak khawatir pada kalian akan syirik sepeninggalku. Artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam tidak akan syirik, itu sudah ada garansi dari Rasulullah SAW. Artinya mayoritas umat Islam memang dijamin gak akan syirik. Kalian gak akan syirik sepeninggal aku. Wa innama akhsha alaikumud dunya antana fasufiha. Yang aku khawatirkan pada kalian sebenarnya hanya persoalan dunia. Kalian berlomba-lomba soal dunia. Artinya apa? Umat Islam ini kalau bertengkar, bermusuhan, itu bukan karena syirik. Kamu kok benci sama golongan itu musyrik. Gak ada. Apa? Ujung-ujungnya uang, ada yang bayar. Karena di dalam hadis terangkan begitu, wa innama akhsha alaikumud dunya antana fasufiha. Sebenarnya kamu mensyirikkan orang sana, kamu butuh uang, kamu ingin lebih kaya dari mereka, atau butuh kekuasaan. Karena berlomba-lomba soal dunia, fatak tatilu, maka kalian saling bunuh-membunuh. Fatahliku, awalnya pembunuhan karakter, lalu pembunuhan fisik. Karena saling bunuh-membunuh, fatahliku, lalu kalian binasa. Kama halaka man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Ini karakter umat Islam, selalu beriman. Dalam hadis lain, kalau tadi Bukhari Muslim, dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, riwayat At-Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sa'altu rabbi alla yakfura ummati jumlatan fa'a'taniha. Aku memohon kepada Tuhanku agar umatku tidak kafir secara mayoritas, secara massal. Lalu Allah mengabulkan permohonan aku. Permohonan itu dikabulkan. Nah, karenanya ya, karena memang umat Islam ini karakternya senantiasa beriman kepada Allah. Dan dalam hadis-hadis mayoritas umat Islam memang dilindungi dari kesyirikan. Ya ada yang melakukan kesyirikan di masyarakat, itu ada. Contoh ya, kalau masyarakat nelayan di Jawa, entah di daerah lain, itu ada tradisi petik laut, larung laut, membuat sesajen dipersembahkan pada jin-jin penjaga laut. Itu syirik memang. Tapi ya hanya sebagian nelayan aja. Kalau masyarakat kebanyakan gak mau. Kalau orang-orang pedesaan dulu, orang-orang kampung, petani di Jawa itu punya tradisi sedekah kampung atau sedekah bumi. Isinya sesajen persembahan kepada jin penjaga kampung. Itu syirik. Dan oleh para ulama sudah difatwakan syirik. Itu sisa-sisa tradisi nenek moyang yang Hindu dulu. Ada memang. Tapi gak mayoritas, ya minoritas.
Adapun mayoritas umat Islam, ya seperti ditegaskan di dalam Al-Quran, kamu senantiasa beriman kepada Allah. Karenanya tanda-tanda aliran sesat itu menyesatkan mayoritas umat Islam, mensyirikkan mayoritas umat Islam, mengkafirkan mayoritas umat Islam. Itu tanda-tanda aliran sesat yang menyimpang dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada kelompok menyesatkan mayoritas umat Islam, oh ini berarti salah faham ajaran agama. Mengapa salah faham? Ya karena nggak tahu berarti. Ini contoh ya, ajaran agama yang disesatkan oleh sebagian kelompok. Umat Islam ini di dunia, di mana-mana, di Indonesia, di dunia, punya tradisi wasilah. Wasilah itu artinya perantara. Tapi bukan seperti tadi ya, orang-orang lama petik laut, bukan itu. Wasilah itu prakteknya bagaimana? Ya tawassul, istighatsah, tabarruk. Tawassul, istighatsah, tabarruk ini berlangsung sejak masa-masa Rasulullah SAW, para sahabat, ulama salaf. Lalu ada kelompok mensyirikan istighatsah. Dan mayoritas umat Islam memang istighatsah, tawassul, tabarruk. Lalu mayoritas umat Islam dianggap syirik, kafir oleh kelompok minoritas. Ini gak benar, ini salah. Mengapa? Istighatsah itu ajaran agama, tawassul, tabarruk ajaran agama. Alasannya kata orang ini, kelompok salafi, apa? Tawassul, tabarruk, istighatsah menyembah selain Allah. Salah itu, gak menyembah selain Allah. Itu namanya berwasilah. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa ini artinya, kalau khatib Jumat itu bilang, bertakwa melaksanakan semua perintah agama dan menjauhi semua larangan agama. Itu bertakwa. Nah, bertakwa tidak cukup, tapi juga wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah menuju Allah. Wasilah itu secara bahasa artinya perantara. Perantara yang mendekatkan kamu kepada Allah. Apa wasilah? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mendefinisikan wasilah. Kalau secara istilah wasilah, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsyiril maksud. Wasilah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Tahsil. Contohnya apa? Saya ini dari Surabaya ingin berangkat dari Surabaya ke Batam. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Ya mungkin lama. Karena dari mana? Dari Surabaya jalan kaki ke Jakarta. Gak pernah tahu ya, gak pernah jadi musafir. Surabaya ke Jakarta 1 bulan. Lalu Jakarta sampai ke Tembilahan 1,5 bulan. Misalnya kira-kira. Dari Tembilahan naik perahu, kapal ke sini 3 jam. Berarti 3 bulan 3 jam ke Batam. Karena ingin cepat, dari Surabaya ke Batam ingin cepat. Akhirnya apa? Naik pesawat Lion. Ternyata perjalanan dari Surabaya ke Batam hanya ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, pesawat itu namanya wasilah, perantara, mendekatkan kita, mempercepat kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan, yaitu destinasi ke Batam. Nah, kita ini berdoa kepada Allah, minta apa saja dikabulkan. Cuma apa yang diberikan oleh Allah kadang datangnya cepat, kadang datangnya lambat. Ada orang minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin punya mobil Alphard.
dikabulkan. Cuma dikabulkan setelah dia gak kuat naik mobil, punya mobil Alphard. Sudah gak enak naik mobil, punya mobil. Lama sekali. Nah kita ini ingin berdoa dan cepat terkabul. Maka caranya bagaimana? Wasilah. Dan wasilah ini bermacam-macam. Wasilah yang diajarkan di dalam agama bermacam-macam. Asmaul husna wasilah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya Allah yang memiliki nama-nama terbaik, maka berdoalah dengan asmaul husna itu. Dan dicontohkan ya, bagaimana Rasulullah SAW berdoa dengan asmaul husna, bagaimana para sahabat menggunakan asmaul husna, bagaimana para ulama salaf yang soleh, bagaimana para aulia, para wali Allah, para kekasih Allah, orang-orang soleh menggunakan asmaul husna. Dicontohkan. Itu wasilah. Kemudian ada wasilah lagi selain asmaul husna apa? Doa orang soleh. Kita ini doa sendiri macam tak khusyuk. Ada orang soleh kita minta doa. Itu wasilah juga sebenarnya. Sebenarnya ingin minta sendiri. Cuma kalau berdoa berlama-lama sudah lama gak dikabulkan. Minta doa orang soleh. Mengapa begitu? Para sahabat dulu kalau ada hajat minta didoakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu kan Rasulullah sekarang nggak ada. Rasulullah mencontohkan meminta didoakan kepada sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab, ista'dzana Umar bin Al-Khattab, minta izin kepada Rasulullah ayyahijjah untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Fa'adzina lahu. Lalu Rasulullah SAW memberi izin waqalalah dan berkata, ya akhi asyrikni fi du'aik, hai saudaraku sertakan aku dalam doamu. Aulatan sani fi du'aik, jangan lupakan aku dalam doamu. Rasulullah minta didoakan kepada Sayyidina Umar. Katanya kita minta doa. Dan kadang betul ketika orang yang kita mintai doa memang benar-benar orang soleh, hajat kita cepat. Itu namanya wasilah. Termasuk wasilah bertawassul dengan orang soleh. Bertawassul dengan orang soleh ini termasuk wasilah. Mengapa? Di dalam Al-Quran diajarkan, para sahabat diajarkan beristighatsah dengan orang soleh. Itu termasuk wasilah. Dasarnya mana? Ini ya yang disalahfahami dasarnya. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajar di rumah salah seorang sahabat. Tiba-tiba ada sahabat tunanetra datang menghadap beliau. Lalu kata orang tunanetra itu, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyakshifa basari. Rasulullah, doakan kepada Allah agar awak ini bisa melihat. Awak gak sabar jadi orang buta, ingin sembuh dari kebutaan. Rasulullah SAW bersabda, in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Kalau kamu mau, kamu sabar aja biar buta, itu lebih baik bagi kamu. Pahalanya besar, enak buta aja. Wa in syi'ta da'autu, kalau kamu mau, aku doakan. Ternyata kata laki-laki itu, enggak Rasulullah, minta didoain aja. Ternyata apa? Oleh Rasulullah, kalau begitu kamu itil midha'ah, kamu datang tempat wudu, fa ahsinil wudu, lalu kerjakan wudu dengan baik. Tsumma til masjid, lalu kamu ke masjid, fa sholli rak'atain, kamu sholat 2 rakaat. Tsumma qul, lalu kamu baca doa ini. Disuruh doa berdiri sendiri oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dan aku bertawassul dengan Engkau dan bertawassul kepada Engkau binabiyyika Muhammadin, dengan wasilah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyir rahmah, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, ya Nabiyyir rahmah, hai Muhammad, hai nabi pembawa rahmat. Ini namanya istighatsah. Mengapa istighatsah? Karena memanggil Rasulullah sementara Rasulullah tidak ada di situ, ada di tempat lain. Hai Muhammad, hai nabi pembawa rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi, sesungguhnya aku bertawassul kepada Engkau
Sesungguhnya aku bertawassul dengan engkau kepada Tuhanku. Fi hajati hadhihi, mengenai hajatku ini. Lituqdali, agar dikabulkan oleh Allah untukku. Allahumma fasyaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi. Ya Allah, terimalah pertolongan Nabi untuk diriku dan pertolongan diriku untuk diriku sendiri. Laki-laki ini berangkat melakukan berwudu, sholat hajat, lalu ke masjid, sholat hajat 2 rakaat, lalu baca doa tadi. Ternyata bagaimana, tidak lama kemudian laki-laki ini datang ke tempat Rasulullah SAW mengajar, sudah sembuh dari buta. Ini diantara dasar tawassul dan istighatsah. Artinya apa? Tawassul dan istighatsah itu yang mengajarkan Rasulullah. Nah, sebagian kelompok yang anti istighatsah, apa kata dia? Oh, ini boleh diamalkan ketika Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah sudah gak ada, gak boleh, karena syirik. Loh, Rasulullah itu lebih menyayangi umatnya daripada kamu. Seandainya memang ini syirik, setelah Rasulullah wafat, Rasulullah pasti mengingatkan, awas ya, kalau saya dah meninggal jangan diamalkan. Mengapa? Syirik. Rasulullah gak pernah berkata begitu. Berarti ini berlaku sampai hari kiamat. Karenanya setelah Rasulullah wafat, doa ini diajarkan oleh para sahabat kepada muridnya. Setelah sahabat wafat, diajarkan oleh muridnya kepada generasi berikutnya. Sampai kitab ini ada di dalam kitab-kitab hadis, ada di dalam kitab-kitab azkar. Umat Islam mengamalkan sampai sekarang. Nah, artinya apa? Istighatsah, tawassul, tabarruk itu bukan perbuatan syirik, tetapi itu bagian dari wasilah. Wasilah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Logikanya seperti itu. Dan sampai sekarang doa ini ya tetap diamalkan. Karena di dalam kitab-kitab hadis, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, kemudian di Sunan Al-Baihaqi, kemudian di mana lagi? Kemudian di Musannaf Ibnu Abi Syaibah diriwayatkan di situ. Kemudian di dalam kitab Ad-Du'a At-Tabrani, kemudian dalam Mu'jam As-Shaghir At-Tabrani, banyak kitab-kitab hadis yang meriwayatkan doa seperti ini. Kalau seandainya syirik, para ulama salaf dari dulu gak meriwayatkan atau mengingatkan kalau ini gak boleh dilakukan. Karenanya kata para ulama, doa ini cocok untuk orang yang sakit keras. Tapi ulama-ulama lagi mengatakan, karena doa ini diajarkan oleh sahabat pada generasi berikutnya untuk orang yang menghadapi khalifah, maka ulama mengatakan ini cocok untuk orang yang mengajukan proposal kepada pemerintah. Proposal, baca doa ini. Dan sampai sekarang diamalkan. Dan itu untuk apa saja? Ini cerita.